Halo rekan-rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, PSDKU Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil. Saya berada di kelas 1C dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisjanto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Terapan. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan terkait dari penjelasan mengenai toolbar annotation, yaitu di toolbar annotation layer. So, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya terkait dari toolbar annotation. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dari toolbar annotation layer. Nah, sebelumnya, toolbar annotation layer itu berfungsi untuk mengatur ataupun mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan propertiesnya yang gunanya nanti akan mempermudah kita ketika menggambar untuk mengenal objek ataupun kumpulan daripada objek. Singkatnya itu teman-teman, di layer itu sangat penting dalam kita untuk merevisi nantinya ketika kita sudah membuat suatu proyek gambar. Ketika kita hanya menggunakan satu layer saja untuk all in semua objek yang telah kita buat, itu akan sangat sulit dan akan membuat spesifikasi daripada gambar yang kita buat itu ribet ya teman-teman. Nah, singkatnya itu seperti itu. Nah, sebelum pengaplikasiannya, di sini saya akan menunjukkan letak daripada layar itu sendiri yang terdapat pada menu bar home, yakni di sini. Nah, fokus yang akan kita pelajari di kesempatan ini yaitu terdapat pada layer properties. Nah, kita bisa langsung menggunakannya dengan cara klik layer properties itu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk shortcut dari layer properties itu sendiri yakni L, A, Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dari yang paling atas di sini yang akan kita pelajari saja teman-teman. Memulai dari ini yakni new layer. Apa sih kegunaannya new layer ini? New layer itu digunakan untuk membuat layer baru sesuai dengan nama yang tertera di sini. Shortcutnya itu ada ALT plus N. Nah, ketika kita menggunakannya akan seperti ini. Nah, tampilannya menjadi menambah layer baru ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di samping dari new layer itu terdapat new layer FB Frozen in All Viewport. Nah, ini untuk membekukan layer ya teman-teman. Seperti itulah fungsinya. Ini tidak kita gunakan kemungkinan nanti ya teman-teman. Jadi langsung saja kita skip. Yaitu ada delete layer ataupun shortcutnya itu Alt plus D, yakni digunakan untuk menghapus dari layer itu sendiri ketika kita melakukan kesalahan ataupun tidak ingin menggunakan layer itu. Kita dapat menghapusnya dengan klik pada layer yang ingin kita hapus, lalu kita klik delete layer. Nah, akan terhapus seperti ini. Nah, di selanjutnya di samping delete layer itu terdapat set current dengan shortcut Alt plus C. Set current ini digunakan untuk menggunakan layer yang akan kita ingin pilih untuk gunakan ya teman-teman, yang ingin kita aplikasikan. Caranya itu kita klik layer yang ingin kita gunakan, lalu kita klik set current ini. Nah, ini akan seperti ini. Ataupun cara mudahnya itu seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik pada di samping layar satu ini, klik 2 kali. Nah, akan langsung tergunakan ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat beberapa dari layer sesuai dengan modul di latihan ya teman-teman. Yang pertama itu ada kita mengganti nama terlebih dahulu. Ini akan kita ganti namanya menjadi as. Nah, seperti ini. Di sampingnya itu, setelah mengganti nama, ada yang tulisan on ini, terdapat di icon seperti lampu ini, digunakan untuk mengaktifkan dan menghilangkan. Menghilangkannya itu bukan menghilangkan secara permanen ya teman-teman. Menghilangkannya itu secara sementara ataupun untuk menghilangkan saja sebagai agar tidak mengganggu ketika dalam membuat objek lain.
Semisal ini digunakan nanti untuk dalam pembuatan as, ketika kita tidak membutuhkannya untuk sementara waktu, kita bisa menghilangkannya. Saya akan mencontohkannya langsung. Di sini saya membuat rectangle dengan ukuran 100 x 100 seperti ini. Nah, ini layarnya itu as. Di sini tinggal kita masuk ke layar properties tadi. Nah, ini layer as. Di sini kita klik, akan muncul current layer of seperti ini. Kita tinggal turn the current layer of, klik. Nah, dia akan menghilang seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan hilang. Jika kita ingin memunculkannya, tinggal kita klik icon lampu tadi, nah akan muncul seperti ini. Nah, di samping dari on ini ada freeze. Freeze itu sebenarnya hampir sama dan mirip dengan fungsi daripada on ini tadi, yakni freeze itu membuat seolah objek tidak digambarkan. Lanjut saja langsung ke lock. Lock itu digunakan untuk mengunci layer. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita klik locknya. Nah, di sini ketika saya hapus ini dengan enter, nah dia akan otomatis tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Setelahnya itu dia terkunci dan tidak dapat terhapus. Satu layer dari as itu tidak dapat terhapus. Nah, kita pulihkan lagi. Nah, ini ada float. Float ini adalah untuk print ya teman-teman. Ketika kita mengklik non float ini, maka nantinya akan ketika kita print objek semuanya pada layer khusus as ataupun layer yang tidak kita ingin print, tinggal kita klik ini dan otomatis dia tidak akan print dikecualikan yang pada layer yang tidak kita print ya teman-teman. Oke, di samping dari float itu ada color. Color itu akan kita gunakan sesuai dengan spesifikasi ataupun kegunaan agar dapat mempermudah kita dalam menggambar nantinya ya teman-teman. Mempermudah kita dalam menggambar ataupun mengedit. Color ini sangat penting agar tidak membuat kita bingung di dalam aplikasi AutoCAD-nya. Akan tetapi ketika kita print nantinya, gambarnya itu akan menjadi hitam semuanya. Kecuali untuk ketebalan dan ketipisan garisnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk as, saya ingin mengubahnya menjadi warna, tetapi saya akan menggantinya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan di samping dari color itu ada line type ataupun tipe garis yang ingin kita gunakan. Ini disesuaikan untuk as itu tidak menggunakan continuous tetapi center. Nah, karena saya telah mencobanya tadi, ini akan muncul di sini. Tetapi ketika kita ingin menggunakan garis tipe lainnya, tinggal kita load dan cari garis yang kita gunakan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, klik center, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Dari as ini menggunakan color seperti ini dan line itu seperti ini. Nah, dan ini ada line wake. Nah, untuk as itu menggunakan 0,0 mm. Lalu kita klik OK. Dan ini tidak akan kita bahas. Nah, untuk settingannya seperti itu tadi ya teman-teman. Lanjutkan sampai semua layer yang kita butuhkan itu selesai ya teman-teman. Di sini saya langsung saja melanjutkan sesuai dengan latihan pada tabel ya.
Oke, ini center guys. Oke, semua sudah kita setting yang telah kita sesuaikan. Jadi mungkin selanjutnya itu ada pada penerapannya, sedikit akan saya jelaskan. Nah, untuk dalam lebih kompleks lagi akan terdapat di video selanjutnya, yakni dalam membuat tabel dan juga cara penggunaan layer. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk bagaimana sih caranya agar garis ini dapat kita munculkan tebal tipisnya. Seperti ini, kita menggunakan judul seperti ini, contoh. Nah, ini tebal tipisnya itu tidak kelihatan ya teman-teman, sedangkan ini disesuaikan dengan default layer itu tebal kelihatannya. Bagaimana cara kita untuk memunculkannya? Yaitu dengan cara line width setting ataupun LW, line weight. Nah, seperti ini line weight setting. Nah, ini bisa kita klik display line weight ini, kita centang. Nah, kita oke. Nah, akan berubah seperti ini ataupun di garis ini akan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin dalam layer properties ataupun penjelasan terkait toolbar annotation layer pada video kali ini mungkin cukup di sini saja dulu. Untuk pengembangan di video selanjutnya akan saya jelaskan secara terpisah ya teman-teman. Baik, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan juga saran dan kritik agar bisa membangun kita bersama ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.